Halo Sobat 100, masih bersama saya Lukman Hakim dalam program 100 Institute. Pada kali ini, kita akan membahas tentang bab bumi, bulan, dan matahari. Kita ada di subbab bulan. Ya, di subbab bulan ini nanti Sobat 100 akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan pergerakan bulan maupun karakteristik dari bulan itu sendiri. Sebagai awalan, bulan merupakan satelit bumi, satelit alami bumi. Satu-satunya sebagai satelit bumi. Kemudian termasuk benda gelap karena tidak secara langsung menghasilkan cahaya, tapi lebih memantulkan cahaya lain, yaitu dari matahari. Gaya gravitasi bulan itu cukup kecil dibandingkan bumi, hanya 1/6 kali gaya gravitasi bumi. Oke, kita masuk ke karakteristik bulan yang perlu Sobat 100 ketahui. Yang pertama, tampak di permukaan bulan, atau dari permukaan bulan, itu bulan tidak memiliki atmosfer. Jadi hampir dapat dipastikan tidak ada kehidupan di bulan. Kemudian, dilihat dari suhunya, suhu bulan itu cukup ekstrim, karena tadi tidak memiliki atmosfer, sehingga tidak terlalu bisa dikontrol. Cukup tinggi di bagian yang terkena sinar matahari, 110 derajat Celcius, dan minus 173 derajat Celcius di bagian yang tidak terkena sinar matahari. Kemudian karena tidak ada atmosfer, tidak ada medium untuk bunyi merambat. Kemudian langit di bulan berwarna kelam, sama karena dengan alasan tidak memiliki atmosfer. Kemudian juga tidak terjadi siklus air. Oke, itu untuk karakteristik atau yang terjadi di permukaan bulan. Kemudian seperti benda langit sebelumnya, yaitu planet, bulan juga berotasi dan berevolusi. Berotasi terhadap porosnya sendiri dan berevolusi mengelilingi bumi, dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Jadi bulan itu sendiri selain berevolusi mengelilingi bumi, juga bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Sebagai catatan, waktu revolusi bulan adalah 29,5 hari. Nah, sebagai catatan lagi, revolusi dan rotasi bulan itu bernilai sama-sama 29,5 hari. Yang sering ditanyakan adalah akibat dari waktu revolusi yang sama dengan rotasi bulan itu mengakibatkan posisi bulan yang terlihat dari bumi itu selalu sama. Nah, Sobat 100 bisa note atau bisa catat kalimat tadi. Sering ditanyakan juga, kenapa sih posisi permukaan bulan yang terlihat dari bumi itu selalu sama? Nah, jawabannya adalah karena waktu revolusi dan rotasi bulan itu sama. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah akibat dari pergerakan bulan, rotasi maupun revolusinya. Seperti yang tadi disampaikan, kita akan melihat atau ada posisi bulan yang terlihat dari bumi. Itu kita bagi menurut beberapa fase. Jadi kita akan bahas beberapa fase-fase bulan. Seperti yang Sobat 100 lihat di sini, ada 8 posisi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, di posisi 1, itu posisi yang berada, kalau kita lihat posisi cahaya matahari datang dari sebelah kiri, maka posisi bulan 1 ini berada di antara matahari dan bumi. Kita sebut dengan bulan baru atau bulan mati. Nah, di sini kalau Sobat harus perhatikan, itu sedikit terlihat cahaya yang dipantulkan bulan dari matahari. Kita sebut dengan bulan baru atau bulan mati. Kemudian yang kedua, di posisi ini kita sebut dengan bulan sabit karena memang yang terlihat seperti sabit gitu ya. Permukaan bulan terlihat dari bumi seperti sabit. Kemudian di posisi yang ketiga kita sebut dengan bulan setengah. Nah, atau dalam hal ini istilahnya kuartir pertama. Oke, bulan setengah atau separuh untuk kuartir pertama. Seperti yang terlihat ya Sobat 100, di sini terlihat separuh dari permukaan bulan. Kemudian berlanjut ke posisi keempat yang terlihat hampir full atau 3/4 permukaan bulan terlihat, kita sebut dengan bulan lonjong. Kemudian sampai di posisi kelima, yaitu posisi yang berada di belakang bumi gitu ya. Nah, di sini tepat bulan memantulkan cahaya mataharinya sehingga terlihat seluruh permukaan bulan dari bumi. Kita sebut dengan, ya betul, bulan purnama atau dengan istilah kuartir kedua. Kemudian berlanjut ke posisi keenam. Posisi ke-6 ini mirip dengan posisi keempat ya Sobat 100, bulan lonjong juga. Kemudian kita berlanjut ke posisi ke-7, kita sebut dengan kuartir ketiga, bulan separuh untuk kuartir ketiga. Kemudian bulan sabit lagi di posisi 8,
dan nantinya kembali lagi ke posisi 1 bulan baru. Begitu seterusnya untuk fase-fase bulan. Nah, posisi-posisi bulan yang berbeda akibat dia berevolusi mengelilingi bumi, itu mengakibatkan hal lain, yaitu adanya kekuatan dari pasang surut air laut. Nah, di mana pasang surut air laut ini sebenarnya berpengaruh atau dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang disebabkan oleh bulan dan juga matahari terhadap bumi. Jadi pasang surut air laut bumi ini maksudnya ya, Sobat 100. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Ketika posisi bulan di posisi 1, tadi dia ada di posisi bulan baru, dan di posisi bulan purnama, nah, seperti Sobat 100 lihat di sini, di gambar yang atas, di posisi 1 bulan baru, terjadi penggembungan permukaan air laut di bagian khatulistiwa. Nah, di sini air laut mengalami pasang yang paling besar atau paling maksimal. Nah, begitu pula tadi di saat bulan purnama, jadi kata kuncinya adalah saat posisi matahari, bulan, dan bumi itu dalam satu garis lurus. Oke, di sini kita sebut dengan pasang purnama. Ini pasang maksimum. Dan di posisi yang lainnya, di posisi yang kita bilang tegak lurus antara matahari, bumi, dan bulan, yaitu di posisi 3 dan 7, disebab yang sebelumnya rotasi dan revolusi bulan, atau di posisi kuartil pertama dan di kuartil ketiga. Oke, di sini posisi di kuartil pertama di bawah, kemudian di posisi kuartil ketiga di atas. Nah, di sini terjadi pasang tapi yang kecil, minimum dibandingkan yang sebelumnya. Nah, di sini kita sebut juga dengan pasang perbani. Nah, biasanya Sobat 100 akan diberikan pertanyaan beberapa macam posisi bulan gitu ya. Akan ditanya mana nih yang menghasilkan pasang maksimum dan minimum, pasang purnama dan pasang perbani. Nah, jadi Sobat 100 sudah bisa menjawab kalau pasang maksimum itu terjadi pada saat bumi, bulan, matahari dalam satu garis lurus, saat bulan di posisi bulan baru atau di bulan purnama. Oke, seperti itu Sobat 100, di bagian pasang surut air laut. Sebagai catatan tambahan, selang waktu antara pasang terbesar itu 52,8 menit setiap harinya. Ini informasi tambahan saja untuk dipasang surut air laut. Dan kemudian perbedaan tinggi permukaan laut saat pasang dan surutnya itu ada 3 meter di laut terbuka, 16 meter di selat yang sempit. Nah, kemudian pasang surut air laut ini sebenarnya sudah dimanfaatkan, yaitu sebagai sumber energi listrik. Jadi pembangkit listrik tenaga pasang surut. Sobat 100 lihat di laut ya, di laut lepas. Nah, itu yang di posisi-posisi yang memiliki perbedaan pasang surut yang cukup besar sehingga nanti dimanfaatkan energinya untuk pembangkit listrik. Seperti itu Sobat 100, bagaimana? Cukup paham kan ya? Nah, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 dapat melanjutkan atau melihat video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!